Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai objek objek wisata. Di sini saya akan memperkenalkan tim-tim saya. Yang pertama ada Benedictus Violas Morlo Anjoli dan saya sendiri Simen Ngui yang terakhir ada Stefanus Femas Aditya Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem identification dan data collection. Di sini yang akan pertama saya jelaskan yaitu nama dan tempat, yang kedua ada informasi tempat, yang ketiga ada fungsi awal pembangunan, yang keempat ada masalah yang ditemui, yang kelima ada gambar objek saat ini, dan yang keenam ada denah objek. Nama dan tempat. Untuk nama dan tempat objek wisata yang kami pilih yaitu adalah Bukit Gundaling, yang dimana Bukit Gundaling sendiri ada di Jalan Lejen Jamin Ginting, Gundaling 1, Terastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan sini juga ada fun fact yang dimana nama Bukit Gundaling sendiri itu adalah plesetan dari Goodbye Darling. Untuk informasi tempat, di sini di bukit ini sendiri sudah banyak ditumbuhi pohon dan juga bunga-bunga yang dimana membuat tempat ini menjadi indah. Dan juga tak hanya itu, di Bukit Gundang ini sendiri para wisatawan juga dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung sehingga juga dapat berfoto-foto. Dan juga para wisatawan juga dapat menaiki kuda untuk berkeliling di Bukit Gundaling. Untuk fungsi awal pembangunan, yang pertama yaitu sebagai tempat wisata, yang kedua sebagai bentuk untuk melestarikan sejarah, yang dimana objek wisata ini sudah ada sejak zaman Belanda. Untuk masalah yang ditemui, yang pertama adanya jangan yang hancur, yang kedua masalah kebersihan, yang ketiga kurangnya fasilitas seperti kafe, homestay, dan juga wahana permainan, yang keempat tempat parkir yang masih kurang tertata. Untuk gambar objek saat ini bisa dilihat. Dan untuk denah objeknya ini kami ambil dari Google Maps. Baiklah, sekian dari saya dan di sini akan dilanjutkan oleh tim saya. Oke, hal kedua yang bakal kita bahas adalah tentang objek wisata lama rasa baru. Objek wisata lama rasa baru ini kita bagi menjadi beberapa poin, tepatnya ada 5 poin. Poin yang pertama adalah potensi yang bisa dikembangkan, yang kedua target untuk dicapai, dan yang ketiga adalah rencana kasar perubahan, yang keempat gambar referensi, dan yang kelima adalah tata letak. Oke, potensi yang bisa dikembangkan. Jadi ini adalah beberapa potensi yang bisa dikembangkan di Bukit Gundaling. Yang pertama adalah kafe, homestay, wahana permainan, dan pentas seni. Jadi ini adalah beberapa gambar. Salah satu potensinya, beberapa potensi yang bisa kita kembangkan nanti di Bukit Gundaling. Lalu potensi di bagian ekonomi. Jadi di bagian ekonomi ini kita bakal membuat model bisnis, yang dimana model bisnis itu akan meningkatkan penghasilan daerah Bukit Gundaling terutamanya. Penerapannya adalah seperti di gambar berikut ya. Menetapkan tarif parkir, menetapkan tarif masuk perwahana, membangun kafe dan rumah makan, membangun homestay, dan menjual produk hasil daur ulang. Jadi ini adalah beberapa gambar. Nanti kita bakal penerapan ekonominya itu seperti apa. Yang pertama ini ada
rumah atau homestay. Dan yang kedua ini adalah cafe indoor atau yang dalam ruangan. Yang ketiga ini yang bawah ini ada gambar yang dibuat dari produk hasil daur ulang. Dan yang terakhir ini adalah cafe tapi di outdoor atau di luar ruangan. Penerapan di bagian lingkungan atau potensi di bagian lingkungan. Jadi di bagian lingkungan ini kita bakal melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan plastik, dan melaksanakan reuse, reduce, dan recycle atau biasa dikenal dengan 3R, 3R. Penerapannya seperti ini. Pengunjung dapat menukarkan sampah plastik ke vending machine. Ini ada gambarnya ya, vending machine-nya nanti bakal dibuat kira-kira seperti ini. Yang kedua adalah membuat tempat pengolahan sampah plastik. Ini kita rencananya bakal membuat sebuah industri yang bakal menangani secara khusus untuk sampah plastik. Gambarnya ada di sini, contohnya seperti ini. Yang ketiga, menjual produk hasil daur ulang. Ini nih gambarnya ada di slide sebelumnya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Untuk di bidang sosial budaya, kami akan mengadakan pertunjukan seni, baik itu tarian, musik, ataupun drama. Sebagai contoh, pertunjukan tari yang kami akan hadirkan adalah tarian khas daerah, misalkan tari tortor, tari maena, tari topeng, dan juga lainnya. Untuk pertunjukan musik, kami akan menghadirkan lagu-lagu daerah, seperti lagu Sinanggar Tulu, Piso Surit, dan juga Dagu Inang Serge. Oke, selanjutnya adalah keamanan. Untuk keamanan, kami akan membangun fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan keamanan sehingga akan berdampak pada kenyamanan pengunjung yang berwisata di tempat kami. Implementasinya adalah parkir akan menggunakan sistem gerbang otomatis untuk menghindari pencurian kendaraan bermotor. Dan kami akan memasang CCTV sebagai bukti juga atas terjadinya tindakan kriminal untuk bukti visual. Untuk yang ada di lapangan adalah petugas keamanan yang akan siap membantu pengunjung jika terjadi pencurian. Selanjutnya, tahapan rencana kasar. Kami memiliki 4 tahapan rencana kasar. Yang pertama adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan juga toilet umum yang saat ini kondisinya sangatlah tidak terawat. Untuk tahap kedua, pembangunan wahana permainan. Untuk meningkatkan pengunjung, kami membutuhkan wahana permainan sehingga akan berdampak pada wisatawan. Karena untuk saat ini, Bukit Gundaling ini hanya menjadi tempat foto, hanya sebatas itu. Untuk tahap ketiga adalah bangunan kafe dan panggung. Nah, dari sini kami juga mengharapkan dengan pembangunan kafe ini akan meningkatkan kunjungan yang berulang sehingga membantu ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang tahap keempat adalah pembangunan penginapan atau homestay. Nah, untuk ini tahap keempat, ini kami akan menargetkan wisatawan dari luar daerah, sehingga kami harus membangun penginapan. Selanjutnya, ini merupakan gambar referensi yang akan kami jadikan sebagai target desain kami. Oke, dari sebelah kiri ada kafe. Oke, jadi kafe yang kami inginkan adalah kafe outdoor. Lalu ada rumah pohon. Lalu ada flying fox sebagai salah satu permainan kami, wahana permainan kami. Lalu ada panggung sebagai tempat untuk pentas seni dan juga homestay sebagai tempat penginapan bagi pengunjung luar daerah. Selanjutnya, untuk tata letak di sini paling utara ada lapangan parkir,
Lalu di sebelah selatannya dari tempat parkir ada kafe dan juga tempat makan. Lalu di sebelah kanan kafe ada homestay untuk pengunjung dari luar daerah. Lalu di sebelah kanannya homestay ada panggung untuk pentas seni. Lalu di tengah dari Bukit Gundaling sendiri akan dibangun ikon sebagai lambang dari Bukit Gundaling itu sendiri. Lalu di sebelah selatan ini ada 3 wahana permainan. Yang paling utara adalah Flying Fox. Lalu di sebelah selatan ada rumah pohon yang akan saling terhubung antara rumah pohon yang di tengah dengan yang paling selatan. Selanjutnya, berikut poster kami. Untuk saat ini, Bukit Gundaling hanya terbatas pada pariwisata fotografi karena memiliki pemandangan yang indah. Next, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.